Dan Tuhan itu memuntahkan, dikatakan kalau tidak panas, kasih karunia, ya dingin. Ya, hukum Taurat, batu dingin. Kalau dicampurkan, Tuhan tidak suka, muak. Karena itulah buku ini ditulis. Ya, kita akan melakukan perjalanan dari bab 1, bab 2 dan seterusnya. Tapi kita harus lihat ya bahwa kenapa radikal? Kenapa Rasul Paulus, Joseph Prince, saya menerima mandat kuasa dari Tuhan untuk memberitakan kasih karunia? Karena Tuhan muak dengan percampuran. Dan kenapa? Kenapa Tuhan muak? Bukan Tuhan muak terhadap orang Kristen, orang percaya, bukan. Ya, Tuhan muak karena iblis itu mengbodohi, mengkadali, sehingga orang-orang Kristen itu tidak hidup dengan berhasil atau berkuasa di dalam kehidupannya. Rasul Petrus lihat, Paulus ini punya hikmat dari Tuhan. Ya, tetapi dikatakan begini, ayat 16, dan hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, kasih karunia radikal, saya katakan kasih karunia radikal. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya, yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang mereka buat, yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain atau dari firman Tuhan yang lain. Saudara, Rasul Petrus itu juga merasa bahwa ini sulit dipahami. Tetapi orang-orang yang tidak mau memahaminya, memutarbalikannya, itu sungguh-sungguh menjadi setru Injil menurut saya. Nah, itu yang dikatakan, mereka dengan mudah, dengan gampang berkata, nah itu hyper grace, itu license to sin, itu cheap grace. Gak ada kasih karunia yang murah. Tuhan Yesus itu mati, turun dari surga, mati menyerahkan nyawanya, mencucurkan darahnya. Itu mahalnya seperti itu, gak terbayar oleh kita. Itulah sebabnya diberikan dengan cuma-cuma. Dan harus radikal, harus 100%. Ya, shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok, dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, kasih karunia Allah sudah datang. Pagi hari ini kita akan mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Kita akan membahas tentang buku Destined to Reign. Saya mempersiapkan hal ini untuk supaya kita seperti makanan, ada appetizer, ya. Saudara boleh baca bukunya, saudara boleh memperolehnya, dan saudara akan sangat diberkati. Nah, apa yang saya mau sampaikan, tadi saya katakan seperti appetizer. Ya, saya akan mengulas bab per bab daripada buku ini. Supaya apa? Supaya kita memperoleh gambaran, supaya kita memperoleh semangat untuk melihat seperti apa kasih karunia itu. Oke, buku Destined to Reign itu adalah disebutnya rahasia keberhasilan, keutuhan, dan kehidupan berkemenangan. Ya, ditakdirkan untuk berkuasa. Ya, ini ada rahasia untuk kita memperoleh keberhasilan, keutuhan, dan kehidupan berkemenangan. Semua tentu mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saudara boleh mencatat beberapa ayat yang kita akan renungkan hari ini. Ya, di dalam Lukas 5 ayat 38, Lukas 5 ayat 38, 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 20, 2 Korintus 5 ayat 18,
19 sampai 20, Yohanes 1 ayat 29, Yohanes 1 ayat 29, Roma 4 ayat 6 sampai 8, Roma 4 ayat 6 sampai 8, 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 18, ya, bagian A. Oke. Nah, apa yang kita dapatkan dari buku Destined to Reign ini? Ya, Pastor Prince, gereja New Creation Church, ya, di Singapura, mendapat mandat kuasa dari Tuhan untuk memberitakan kasih karunia yang seperti apa yang Alkitab mau, ya. Ngomong-ngomong, kalau saudara melihat Alkitab kita, itu semua berisi tentang Yesus dan karyanya, ya, Yesus dan karyanya di kayu salib. Karena itu buku ini menyingkapkan tentang mewahyukan tentang Yesus dan karyanya di kayu salib. Ya, itulah kasih karunia. Ya, orang-orang Farisi bisa aja menghafal, mengetahui buku Alkitab, khususnya bagian Perjanjian Lama, tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang Yesus. Bahkan Yesus di depan muka mereka saja mereka tidak tahu. Ya, mereka duduk makan dengan Yesus saja mereka nggak kenal bahwa itulah Allah Israel yang duduk makan bersama mereka. Nah, apa yang kita mau dapatkan dari buku ini, ya? Mulai dari pendahuluannya, ya, itu Pastor Prince menceritakan tentang bahwa dia mendapat dari Tuhan sendiri apa yang Tuhan nyatakan di dalam hatinya. Ya, jadi dalam perjalanan dia dengan istrinya di Eropa, dia mendengar bahwa anakku, engkau tidak mengkhotbahkan kasih karuniaku. Ya, Tuhan menyatakan bahwa engkau tidak mengkhotbahkan kasih karuniaku. Ya, dan itu terasa nyesek ya bagi Pastor Prince, bahwa dia merasa enggak adil, ya, karena dia selalu mengkhotbahkan tentang kasih karunia menurut dia dan tentang iman menurut dia. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa tidak seperti itu. Ia tidak melakukan seperti itu, ya, bahwa Tuhan berkatakan bahwa dia selalu mencampurkan kasih karunia dengan hukum Taurat, ya, dan itu membuat semuanya menjadi netral. Ya, hukum Tauratnya tidak berlaku, kasih karunianya juga hilang, ya, tidak berefek. Nah, itu upaya yang sering dilakukan oleh orang menyeimbangkan, ya, menyeimbangkan antara hukum Taurat, tuntutan dengan kasih karunia, supply. Ya, saudara harus ingat aja bahwa mau tuntutan atau supply dari Tuhan. Ya, nah, kita akan masuk di dalam Rasul Paulus, ya. Jadi buku ini menceritakan bahwa Pastor Prince itu sebagai rekan perjalanan dari Rasul Paulus, ya, yang mendapat penuh dari kuasa dari Tuhan. Ya, ingat ya, mendapat mandat penuh kuasa dari Tuhan. Karena itu saudara, saya mempunyai keyakinan, ya, kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa waktu kita mendengar kasih karunia itu tidak sama sekali tidak beracun, ya, tidak membuat kita menjadi hidup kita jadi rusak, kacau, atau malah license to sin, ya, izin berbuat dosa, atau malah hidupnya menjadi seenak. Ya enggak, ya, itu justru merupakan rahasia untuk keberhasilan kita, hidup kita itu berkuasa dalam hidup. Ya, semua orang mau seperti itu. Oke, saya bacakan mulai dari apa yang Rasul Paulus rasakan, ya, sampaikan. 2 Korintus 5 ayat 19. Dikatakan begini, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Ya, jadi
Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Yang masalah itu bukan Allah. Yang masalah itu dunia, yaitu manusia. Ya, jadi manusia yang diperdamaikan kepada Allah. Ya, kalau biasanya kalau ada orang punya masalah kan, ya maaf juga, bukan ya. Yang punya masalah manusia. Jadi dengan apa ya? Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi Allah nggak melanggar, manusia yang melanggar. Ya, tetapi Tuhan dikatakan kabar yang Rasul Paulus sampaikan yang disebut sebagai kasih karunia yang radikal. Ngomong-ngomong, radikal itu kembali kepada akarnya ya, kembali kepada, saya catat ini, kembali kepada yang esensi, yang prinsip. Itu radikal. Ya, jadi memang buku Destined to Reign ini ya ditakdirkan untuk berkuasa dari Pastor Fred ini tentang kasih karunia yang radikal, yang kembali kepada yang prinsip, ya, yang mendasar, yang pokok, ya, bukan dicampur-campur, bukan, ya, bukan yang akhirnya tidak murni lagi, bukan, ya. Itu yang diberitakan Paulus, tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, dan ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya, jadi Rasul Paulus menyatakan bahwa dia memperoleh mandat dari Tuhan untuk memberitakan pendamaian itu dari Allah melalui dirinya. Ya, jadi ini berita yang luar biasa. Ya, Yohanes, selain Rasul Paulus juga ada Yohanes, dikatakan bahwa dia juga berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi beritanya apa kasih karunia? Bahwa dosa kita sudah dihapus. Ya, Tuhan memperdamaikan manusia yang berdosa dengan dirinya. Melalui siapa? Melalui Yesus. Ya, melalui Yesus. Nah, itulah berita, itulah yang kita sampaikan. Karena itu di dalam buku ini dikatakan bahwa seluruh daripada isi Alkitab ini adalah tentang Yesus dan karyanya di kayu salib. Ya, jadi ketika Tuhan berkata, engkau tidak memberitakan kasih karuniaku kepada Pastor Prince, dan dia protes, Tuhan ditambahkan, ya, bahwa engkau selalu mencoba menetralkan, ya, dengan mencampur kasih karunia Tuhan dengan hukum Taurat, dengan menyeimbangkan. Nah, kemudian ditegaskan seperti ini, dan ini menjadi visi, menjadi misi, ya, sebenarnya visinya adalah menyingkapkan Yesus dan karyanya di kayu salib. Misinya daripada gereja kami adalah, jika kamu tidak memberitakan kasih karunia secara radikal, umatku tidak akan diubahkan dan diberkati secara radikal. Ya, sekali lagi, kalau kita tidak memberitakan kasih karunia secara radikal, secara kembali kepada yang esensi, yang prinsip, yang mendasar, maka umat Tuhan tidak diubahkan secara radikal. Ya, diubahkan dan diberkati secara radikal bahkan. Nah, itulah yang menjadi pendahuluan daripada buku Destined to Reign ini. Ya, dan berita pendamaian itu disampaikan lewat Rasul Paulus. Kenapa? Rasul Paulus, rasul yang terakhir, rasul prematur, ya, dia ditangkap oleh Yesus ketika dia mengejar Yesus dengan hukum Taurat, dengan perintah daripada imam besar. Ya. Dan Yesus yang menangkap dia. Saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul. Ya. Dan ayat 20-nya daripada 2 Korintus 5 itu dikatakan seperti ini. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, utusan-utusan Kristus. Seakan-akan atau seolah-olah Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Yesus
dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, jadi dengan perantaraan Rasul Paulus, jadi Pastor Prince itu menemukan kembali, bukan menemukan kasih karunia, ya, menemukan kembali bahwa diperdamaikan. Ya, supaya apa? Supaya reign in life, supaya berkuasa dalam hidup. Ya, dia mendiscovery aja, ya, rediscovery bahwa kita menjadi rekan seperjalanan dengan Rasul Paulus. Ya, nah, jadi apa yang disampaikan di dalam buku ini, ya, bahwa Rasul Paulus menyingkapkan apa yang Daud mazmurkan tentang dosa. Ya, jadi ini mesti kita sebagai landasan yang tidak bisa dirubah lagi, ya. Saudara harus percaya bahwa dosa kita tidak diperhitungkan. Coba ya kita baca di dalam Roma 4 ayat 6. Roma 4 ayat 6, seperti juga Daud menyebut berbahagia atau blessed, ya, diberkati orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Daud melakukan kesalahan, dia berzina terhadap Batseba, dan dia betul diampuni, tetapi akibatnya dia harus terima, anaknya mati. Ya, tetapi kalau sampai dikatakan tidak diperhitungkan, ya bukan hanya diampuni dosa-dosanya, tapi diperhitungkan. Nah, itu yang dia lihat tentang kita nih. Ya, bahwa orang-orang di bawah kasih karunia. Ayat 7 katakan begini. Berbahagialah, sekali lagi, bless orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ayat 8, berbahagialah, bless manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi kita tadi udah mendengar, Rasul Paulus memberitakan tentang apa? Rasul Paulus memberitakan tentang minta diperdamaikan. Yohanes Pembaptis, nabi daripada Perjanjian Lama yang terakhir, bilang apa? Ya, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Rasul Paulus mengkuat apa yang Daud katakan. Itu apa? Diberkati ya orang yang kesalahannya itu bukan hanya diampuni, tetapi tidak diperhitungkan. Ya, itu radikal, itu namanya kasih karunia yang benar-benar yang luas, lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak ukur, seperti salib itu. Ya, saudara itu dan saya itu menerima yang seperti itu. Apakah itu sulit? Sulit bagi daging. Ya, suatu ketika saya bertanya, Tuhan, kenapa kasih karunia itu begitu luar biasa, tetapi orang begitu gampang ya menolaknya lagi. Mungkin waktu mendengar pertama sepertinya ya amin amin amin, tapi kemudian dengan begitu mudah melepasnya lagi, seperti ringkih gitu. Nah, Tuhan katakan seperti ini, bahwa bukan kasih karunia-Nya yang ringkih, tetapi manusia itu, daging ini, manusia daging lebih kompatibel dengan hukum Taurat. Mereka sudah dididik atau sudah ada dalam kesadaran dalam hatinya, ya, hati nurani mereka itu berkata kalau salah harus dihukum. Ya, kalau melakukan pelanggaran ya harus kena hukuman. Itu cenglinya gitu ya. Betul. Tetapi Tuhan mengatakan, makanya kasih karunia, ya, yang kita tidak layak terima, kita menerimanya. Yang kita layak menerima itu hukuman, kita tidak menerimanya. Itulah rahmat, itulah kasih karunia. Yang kita tidak layak berkat, tapi kita menerimanya. Nah, itu akhirnya menjadi kesulitan ya bagi orang. Karena itu saudara harus baca buku ini supaya pertanyaan-pertanyaan saudara itu semua dapat memperoleh jawaban. Ya, ya Rasul Paulus contohnya.
Rasul Paulus sulit memahami. Dia katakan di dalam 2 Petrus, Rasul Petrus ya, tadi saya sebut Rasul Paulus ya, Rasul Petrus maksud saya. Ya. 2 Petrus 3 ayat 15 bagian B katakan gini. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, Rasul Petrus lihat, Paulus ini punya hikmat dari Tuhan. Ya, tetapi dikatakan begini, ayat 16, dan hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, kasih karunia radikal, sama-sama saya katakan kasih karunia radikal. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang mereka buat, yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain atau dari firman Tuhan yang lain. Saudara, Rasul Petrus itu juga merasa bahwa ini sulit dipahami. Tetapi orang-orang yang tidak mau memahaminya, memutarbalikannya, itu sungguh-sungguh menjadi setru Injil menurut saya. Nah itu yang dikatakan, mereka dengan mudah, dengan gampang berkata, bahwa itu hyper grace, itu license to sin. Itu cheap grace. Nggak ada kasih karunia yang murah. Tuhan Yesus itu mati, turun dari surga, mati menyerahkan nyawanya, mencucurkan darahnya. Itu mahalnya seperti itu, nggak terbayar oleh kita. Itulah sebabnya diberikan dengan cuma-cuma. Dan harus radikal, harus 100%. Bukan diberikan nanti ada tuntutannya atau bayaran cicilannya. Nggak seperti itu, saudara. Dan saudara dan saya hanya mau silahkan ambil atau menolaknya. Nggak bisa diseimbangkan. Itulah di dalam pergaulan ini Roh Kudus kepada Pastor Joseph Prince itu menegaskan, ya, engkau menyeimbangkannya sehingga mencampur adukan itu menjadi kasih karunia Allah itu menjadi netral, tidak berfungsi. Sia-sia. Nah saudara, saya nggak mau. Ya, kasih karunia itu menjadi sia-sia. Orang bisa aja memutarbalikan dengan mengata-ngatai. Ya, ketika mereka kena wabah, misalnya COVID-19 ini, ya bahkan hamba-hamba Tuhan untuk melihat, mereka bingung. Mereka pikir, wah Tuhan izinkan, Tuhan kasih juga penyakit, Tuhan kasih wabah. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti kasih karunia secara radikal. Kalau orang Kristen, orang percaya menerima kasih karunia itu secara sepenuhnya murni. Semua Yesus, all of Jesus, none of us. Kita itu benar-benar sepenuhnya melekat dengan Yesus, di dalam Yesus. Tidak ada wabah, tidak ada penyakit, tidak ada bencana yang dapat menyentuh kita. Amin. Ya, itulah yang disampaikan. Ya, karena itu mengenai surat-surat Paulus ini, ayat bagian 2 Petrus 3 ayat 18 bagian A-nya, Rasul Petrus katakan begini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ini nasihatnya. Dan dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Juru selamat. Kenal tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itu yang Rasul Paulus bilang, aku nggak mau tahu apa-apa, aku hanya mau tahu tentang Yesus dan karyanya di kayu salib. Itulah yang ditulis dalam buku ini. Itu dalam pendahuluan itu dinyatakan. Ya, kalau kita kembali kepada Destin to Reign ini, kita menemukan rahasia jalan Tuhan untuk berkuasa tanpa susah payah. Kenapa?
Karena kita tidak lagi di bawah tuntutan, tetapi di bawah supply. Sama-sama saya katakan. Saya tidak mau di bawah tuntutan hukum Taurat. Saya mau di bawah supply Tuhan, Yesus. Saya mau hidup di bawah supply Yesus. Amin. Ya, karena itu Mazmur 1 ayat 1 katakan berbahagialah, sekali lagi bless. Ya, kita bicara tentang berkat, berkat, dan berkat. Kenapa? Karena kita punya imam besar agung yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk. Nanti kita lihat di bagian 2 ya, karena kita duduk, itu Yesus duduk, itu berarti sudah selesai. Dia hanya memberkati dan memberkati. Ya, bless, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa itu nasihat orang fasik? Tadi upaya dunia, usaha dunia. Kalau mau sukses, ya harus kerja keras. Ya tapi Pak, memang harus begitu kan Pak. Kita bukan kerja keras, kita diberkati. Beda saudara, beda. Ya, kita tidak bukan diperbudak, menjadi stres, menjadi berpeluh, bekerja keras di bawah kutuk hukum Taurat. Tidak, tetapi di bawah berkat. Di bawah berkat. Ya, dan sebagai penutup, saya mau mengatakan sekali lagi bahwa percampuran atau memberitakan Injil yang menyeimbangkan dengan hukum Taurat, Tuhan tidak suka. Ini sebagai penutup ya, di bagian pendahuluan. Bahwa Tuhan itu tidak suka percampuran, karena itu dia tegur. Ya, bahkan Pastor Prince ya. Karena baik hukum Taurat atau kasih karunia akan menjadi netral atau tidak berefek. Dan ditegaskan bahwa anggur baru, yaitu kasih karunia, harus ditempatkan dalam kantong yang baru. Ya, yaitu kita dengan pemikiran, dengan wadah yang baru, ciptaan baru. Kita harus seperti itu. Kalau di bawah kantong tua, yaitu hukum Taurat, maka kantongnya rusak, tidak berefek, dan anggurnya jatuh berceceran, tidak berefek. Dan Tuhan itu memuntahkan, dikatakan kalau tidak panas, kasih karunia, ya dingin. Ya, hukum Taurat, batu dingin. Kalau dicampurkan, Tuhan tidak suka, muak. Karena itulah buku ini ditulis. Ya, kita akan melakukan perjalanan mulai bab 1, bab 2 dan seterusnya. Tapi kita harus lihat ya bahwa kenapa radikal? Kenapa Rasul Paulus, Joseph Prince, saya menerima mandat kuasa dari Tuhan untuk memberitakan kasih karunia? Karena Tuhan muak dengan percampuran. Dan kenapa? Kenapa Tuhan muak? Bukan Tuhan muak terhadap orang Kristen, orang percaya, bukan. Ya, Tuhan muak karena iblis itu mengbodohi, mengkadali, sehingga orang-orang Kristen itu tidak hidup dengan berhasil atau berkuasa di dalam kehidupan segala aspek. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mendengar bagian dari buku Destin Turin. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Allah memimpin kami untuk kami boleh melihat bahwa kasih karunia itu tidak boleh dicampur adukan dengan hukum Taurat. Karena hukum Taurat sudah berlalu yang lama, kasih karunia yang baru sudah datang. Dan kami mau hidup di dalam Kristus, di bawah kasih karunia. Kami percaya Tuhan, Tuhan senang dan Tuhan membuat kami hidup di dalam kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau sudah bayar lunas semua. Overpayment. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.